State of emergent representative of piracy. Just a slight pause. Pirates of the Caribbean at World's End adalah film aksi petualangan yang diproduksi pada tahun 2007, disutradarai oleh Gore Verbinski dan diproduksi oleh Jerry Bruckheimer. Ini adalah sequel ketiga dalam franchise Pirates of the Caribbean yang didasarkan pada wahana Pirates of the Caribbean di taman hiburan Disney. Film ini membawa penontonnya dalam petualangan epik di lautan yang penuh intrik, konspirasi, dan pertempuran laut yang spektakuler. Cerita dimulai dengan kapten bajak laut terkenal, Jack Sparrow, diperankan oleh Johnny Depp, terjebak di dunia orang mati setelah peristiwa di film sebelumnya, Dead Man's Chest. Jack berusaha melarikan diri dari kepungan bajak laut hantu yang dipimpin oleh Davy Jones, diperankan oleh Bill Nighy, yang memiliki hutang padanya dan menginginkan nyawanya sebagai pembayaran. Sementara itu, Will Turner diperankan oleh Orlando Bloom dan Elizabeth Swann diperankan oleh Keira Knightley bekerja sama dengan sekutu-sekutu baru dan lama untuk membebaskan Jack dan menghadapi ancaman besar yang dihadirkan oleh Lord Cutler Beckett diperankan oleh Tom Hollander dari East India Trading Company yang berusaha membasmi semua bajak laut dari lautan. Untuk menguasai lautan, Commodore Port Royal Lord Cutler Beckett telah mengeksekusi siapapun yang ada hubungannya dengan bajak laut. Dia juga memiliki jantung Davy Jones, yang dapat memerintahnya menghancurkan semua kapal bajak laut. Sementara itu, para tahanan yang dieksekusi mengumandangkan himne tuntutan untuk memaksa ke-9 Raja Bajak Laut yang tergabung dalam Brethren Court untuk mengadakan pertemuan di Shipwreck Cove. Namun karena salah satu anggota The Brethren, Kapten Jack Sparrow, si bajak laut penguasa Laut Karibia tidak ada, Kapten Hector Barbossa bersama Will Turner, Elizabeth Swann, Tia Dalma, dan kru kapal Black Pearl berencana untuk menyelamatkan Sparrow dari loker Davy Jones. Sao Feng, si bajak laut penguasa Laut Cina Selatan dan juga kapten kapal The Empress, memiliki peta navigasi menuju loker, dunia lain tempat Sparrow dipenjara oleh Jones, dan tawar-menawar antara Will dan Feng untuk Black Pearl dengan imbalan Sparrow, agar dapat menyelamatkan ayahnya dari kapal The Flying Dutchman. Dalam perjalanan ke loker, mereka melalui jalan yang kemungkinan besar mereka tidak akan dapat kembali lagi, di mana mereka melihat jiwa-jiwa mati yang terapung di laut, termasuk jiwa ayah Elizabeth, Weatherby Swann, yang dibunuh oleh Beckett. Tia Dalma kemudian menceritakan bahwa dulu Jones ditunjuk oleh Calypso, seorang dewi laut yang juga kekasihnya, untuk membawa mereka yang tewas di lautan ke alam gaib. Sebagai imbalannya, Jones dapat menginjak tanah 1 hari setiap 10 tahun untuk bersamanya. Ketika dia gagal bertemu dengannya, Jones meninggalkan tugas dan berubah menjadi monster bertentakel. Outrun the worst of anything. Hey, you showing up here is what bargain be? I'm quite desperate. Leverage to pretend it's all a bad dream. It's how Jones were to learn. Setelah kembali ke dunia nyata, The Black Pearl disergap oleh Sao Feng yang mengungkapkan memiliki kesepakatan dengan Will. Dia mengkhianati Will dengan menyerahkan kru Black Pearl kepada Beckett yang ditukar dengan Black Pearl. Walaupun Sparrow menolak untuk memberitahukan Beckett di mana pertemuan Brethren Court berlangsung. Sebaliknya, Sparrow menawarkan pertukaran dengan memberitahu Beckett tempatnya asalkan dia melindunginya dari Jones. Feng juga saling tawar-menawar dengan Barbossa untuk melepaskan Black Pearl dan ditukar dengan Elizabeth, yang Feng percaya adalah Calypso yang terperangkap dalam tubuh manusia. The Empress kemudian menyerang kapal Endeavour milik Beckett, sehingga Sparrow dapat melarikan diri. Feng mengatakan pada Elizabeth bahwa saat pertemuan pertama Brethren Court, karena bantuan seseorang mereka sepakat menjebak Calypso dalam tubuh manusia,
agar dia tidak dapat lagi mengendalikan laut. Ketika The Flying Dutchman menyerang The Empress, Feng terluka parah dan menunjuk Elizabeth sebagai penggantinya. Elizabeth dan krunya akhirnya dipenjara di Flying Dutchman dan bertemu Bill Turner Stellan Skarsgård yang mengatakan bahwa orang yang menusuk jantung Jones akan menjadi kapten berikutnya dari Flying Dutchman. Commodore James Norrington Jack Davenport kemudian membebaskan Elizabeth beserta krunya agar dapat melarikan diri dari kapal mereka. Namun dia sendiri terbunuh oleh Bill. Sparrow kemudian menemui Will untuk mendiskusikan rencana untuk membunuh Jones dengan menusuk jantungnya dan menawarkan dirinya untuk itu agar Will terbebas dari konflik antara membebaskan ayahnya atau memilih Elizabeth, di mana Sparrow sendiri juga akan terbebas dari Jones. Tidak setuju, Sparrow melemparkannya ke laut setelah memberikan kompasnya agar diberikan pada Beckett untuk menemukan Shipwreck Cove. Will kemudian diselamatkan oleh Beckett dan Jones mengatakan bahwa ia yang membantu pertemuan para bajak laut di Shipwreck Cove pertama untuk menjebak Calypso dalam tubuh manusia. Di Shipwreck Cove, 9 raja bajak laut berkumpul untuk mendiskusikan rencana Beckett yang telah menguasai lautan. Namun mereka tidak setuju untuk membebaskan Calypso. Barbossa kemudian memanggil Kapten Tigg, Keith Richards, ayah Sparrow dan juga penjaga dari Pirates Code, sebuah buku yang berisi undang-undang bajak laut, dan mengatakan bahwa hanya raja dari raja-raja bajak laut yang dapat memutuskan untuk berperang. Elizabeth akhirnya terpilih menjadi raja itu, dan dia memerintahkan untuk perang. Selama perundingan dengan Beckett dan Jones, Elizabeth ingin menukar Sparrow dengan Will. Setelah itu Will bergabung dengan Elizabeth dan Barbossa, di mana Sparrow terpaksa bersama Beckett dan Jones. Barbossa juga sempat mencuri Pieces of Eight milik Sparrow, salah satu potongan dari 8 krus bajak laut. Barbossa kemudian menggunakan Pieces of Eight untuk membebaskan Calypso yang ternyata terikat dalam tubuh Tia Dalma, dan terungkap bahwa Jones telah mengkhianatinya. Karena kemarahannya, Calypso membuat pusaran air di tengah laut, di mana Dutchman dan Pearl saling bertempur. Saat itulah Sparrow lolos dari Dutchman dan mencuri Deadman's Chest. Di tengah pertempuran, Will mengusulkan kepada Elizabeth untuk melangsungkan pernikahan di mana Barbossa yang akan menikahkan mereka. Will akhirnya terluka oleh pedang Jones dan Sparrow segera memberikan pedangnya untuk menusuk jantung Jones sebelum dia meninggal. Sparrow dan Elizabeth bergegas melarikan diri dari Dutchman sebelum kapal tertelan pusaran laut bersama Will, di mana Beckett bergerak untuk menyerang Black Pearl. Beberapa saat kemudian, The Flying Dutchman kembali dengan Will Turner sebagai kapten bersama krunya yang sekarang menjadi manusia biasa. Dutchman dan Pearl kemudian menghancurkan Endeavour dan membunuh Beckett. Karena Will sudah terikat untuk berlayar ke laut sebagai Kapten Dutchman, Sparrow dan Barbossa menyarankan Elizabeth menghabiskan waktu dengannya, karena mereka hanya memiliki 1 hari bersama untuk menikmati pernikahan mereka sebelum suaminya kembali ke laut. Will berangkat setelah memberikan Deadman's Chest miliknya sendiri kepada sang istri. Sementara Barbossa mengomandani Black Pearl, Kapten Jack Sparrow bersama sidekicknya, Josh Hammy Gibbs, Kevin McNally, terdampar di Tortuga. Barbossa yang memiliki peta untuk menuju Fountain of Youth, sebuah air mancur yang dapat membuat seseorang awet muda, hanya menemukan bahwa Sparrow telah memotong bagian tengah peta tersebut. Sparrow kemudian berlayar dengan perahu kecil untuk menemukan The Fountain of Youth.